Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pembahasan soal kimia UM Undip tahun 2019. Permintaan dari teman-teman semua untuk membahas soal ujian masuk Undip. Ya, setelah selesai membahas soal SIMA UI 3 tahun berturut-turut, kemudian soal UTUL UGM 3 tahun berturut-turut, saatnya saya akan membahas tentang ujian masuk Undip 2019 full. Jangan lupa tonton sampai selesai supaya paham seluk-beluk tentang soal ujian masuk Undip 2019 ya. Soalnya tidak terlalu sulit ya, ada beberapa yang membutuhkan waktu untuk mengerjakan dengan teliti. Ya, karena angka-angkanya agak lumayan jelek. Tapi dibandingkan SIMA UI, maka Undip lebih mudah ya. Oke, UTUL UGM, kalau teman-teman menguasai soal-soal UTUL UGM, maka akan juga bisa mengerjakan soal-soal ujian masuk Universitas Diponegoro. Oke, nah kita mulai dari soal nomor 71. Oke, soal nomor 71. Soal nomor 71 ini tentang stokiometri, Di situ ada soalnya ya, nanti saya kasih link deskripsi ya, silakan nanti dilihat di deskripsi link soalnya untuk soal Undip tahun 2019. Di situ ada Fe2O3 direduksi dengan karbon monoksida menghasilkan besi, gitu saja soalnya. Jadi teman-teman harus paham menjadikan besi sama apa? Lah nih sama CO2 nanti. Yang diketahui di situ adalah besinya menghasilkan 224 kg. Yang diminta adalah berapa sih masanya ini? Nah, seperti itu. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali pejuang PTN favorit khususnya ujian masuk Undip ya. Langkah pertama disetarakan dulu. Fe-nya ada 2, ini dikali 2 ya. Oke, kemudian ini harus sama, ini harus sama. Kita samakan ini 3, berarti ini ada 6. Berarti ini 2 kali 3 berarti 6. C-nya ada 2, C-nya ada 2. Sudah setara. Kalau sudah setara, langkah berikutnya ini jadikan mol. Maka dibagi AR-nya Fe. AR-nya Fe adalah 56. Diketahui nanti di soal, 56. Berarti 224 dibagi 56, maka ketemu berapa? Ketemu 4, tapi satuannya adalah kilomol. Kalau ini 4 kilomol, maka mencari yang Fe2O3 itu pakai perbandingan koefisien. Ini angkanya 2, ini angkanya 1. Berarti 2, 1. Kalau ini 4 kilomol, maka ini adalah 2 kilomol. Sudah, setelah itu kita mencari masanya, maka mencari massa sama dengan molnya, kilomolnya 2 dikali mR-nya. mR dari siapa? Fe2O3. Maka 2 dikali, silakan nanti dihitung mR-nya. Fe itu 56, O itu 16. Berarti 56 kali 2 ditambah 16 kali 3 itu ketemu 160. Maka hasil akhirnya adalah ketemu 320 kg. Sangat mudah sekali. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 72. Soal nomor 72 ini itu tentang campuran. Di situ diketahui ada HCl dengan konsentrasi 1M, kemudian ditambah HCl dengan konsentrasi 0,5M, nah 0,5M HCl dengan volume di situ adalah 50 ml. Volumenya di sini adalah 50 ml. Ini dicampur nanti menghasilkan HCl dengan konsentrasi 0,6 M molar. Pertanyaannya, berapakah volume HCl yang 1M ini berapa? Inilah yang ditanyakan. Oke,
Gimana cara mengerjakannya? Kita pakai rumus M campuran ya. Berarti mencari M campuran, rumusnya adalah M1V1 ditambah M2V2 dibagi V1 plus V2. Tinggal memasukkan saja angka-angkanya. M campuran menjadi berapa? 0,6. M1-nya adalah 1 dikali. Ini berarti volumenya V1 yang ditanyakan. M2-nya adalah di situ adalah 0,5 dikali volumenya adalah 50 dibagi V1-nya adalah yang ditanyakan ditambah V2-nya adalah 50. Oke. Tinggal kita kalikan silang, berarti ini ketemu nanti 0,6 V1 ditambah 0,6 kali 50 berarti ketemu 30 sama dengan V1 ditambah 50 kali 0,5 berarti ketemu 25. Oke. 0,6 pindah ke sini jadi min, ini 1, ini 0,6 maka tinggal 0,4 V1. 25 pindah ke sini maka ini ketemu 5. Maka hasilnya V1 sama dengan yaitu 5 dibagi 0,4. Maka hasil akhirnya adalah 12,5 ml. Sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Maka jawabannya A. Oke, teman-teman semua, jangan lupa program belajar online, belajar kimia online untuk UTUL UGM sudah saya buka dan pendaftaran terakhir adalah tanggal 9. Kita mulai tanggal 10, 11, 12, dan 13, 4 hari berturut-turut. Nanti lebih lengkapnya silakan dibaca deskripsi. Kita akan bahas tuntas tentang soal-soal UTUL UGM dengan harapan kalian teman-teman semua yang ikut ujian mandiri yang lainnya, kalau bisa soal-soal UTUL UGM maka akan bisa yang lainnya akan lebih mudah. Maka jangan sampai terlewatkan program belajar kimia online sukses untuk UTUL UGM tahun 2021. Oke, hubungi CP-nya nanti di deskripsi segera supaya nanti bisa bergabung dan akhirnya siap lebih awal untuk ujian mandiri. Kim UD doakan juga kalian nanti keterima dulu di UTBK ya. UTBK yang akan tanggal 14 pengumumannya. Semoga keterima semua ya. Kalau kemungkinan 50-50 ya, nanti kalian yang lebih siap ya, lebih siap untuk ujian mandiri yang lainnya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya adalah soal nomor 73. Soal nomor 73. Lah, ini tentang pH penyangga ya, kayaknya penyangga. 73, soal nomor 73 saya taruh sini ya, 73. Soal nomor 73 itu diketahui di situ ada 50 ml CH3COOH dengan pH 3. pH-nya sama dengan 3. Di situ ada Ka-nya ya. Ka-nya juga ada. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Direaksikan dengan 25 ml NaOH dengan pH ya, dengan pH-nya sama dengan 13. Yang diminta di sini adalah berapakah pH akhir. Setelah diberikan berapakah pH akhir. Oke. Gimana cara mengerjakan? Inilah kadang-kadang soal yang agak lumayan menantang. Kenapa? Karena yang diketahui biasanya ini konsentrasi ya. Sudah ada konsentrasi, ini pH. Ini juga pH. Oke. Langkah pertama, teman-teman harus mencari konsentrasi dari si CH3COOH. Caranya adalah karena dia asam lemah, maka mencari H+, itu sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka dikali Ma. pH-nya berapa? pH-nya 3, berarti H+-nya adalah 10 pangkat min 3.
Ka-nya berapa di sini? Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Maka konsentrasi dari asamnya akan ketemu. Kita kuadratkan jadi ini 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5 Ma. Berarti Ma-nya ketemu 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1 ketemu 10 pangkat min 1 atau 0,1 M. Sudah ketemu untuk molaritas dari asam ini. Sudah ketemu. Langkah berikutnya kita akan mencari molaritas untuk yang NaOH. Karena dia adalah basa kuat, maka rumusnya adalah mencari pH. pH 13 maka pOH-nya ketemu 1. Berarti OH-nya 10 pangkat min 1. Nah, 10 pangkat min 1. Mencari OH- untuk basa kuat, rumusnya masih ingat B kali MB. OH-nya berapa biji? 1, berarti B-nya 1. Maka ini 10 pangkat min 1 sama dengan 1 kali MB. Berarti molaritas untuk basanya ketemu sama, yaitu 0,1 M. Dari sini maka bisa kita gabung sekarang CH3COOH ditambah NaOH. Jelas jadi apa? Masih ingat, yaitu jadi CH3COONa plus H2O. Kita tulis sekarang yang diketahui. CH3COOH-nya adalah berapa? 50 ml 0,1 M. Yang NaOH berapa? 25 ml sama 0,1 M. Nah, kalau kita kalikan ini ketemu 5 milimol. Kalau kita kalikan ini ketemu 2,5 milimol. Jelas yang habis adalah yang kuat, sisa yang lemah dengan garamnya itu merupakan buffer atau penyangga. Maka trik asiknya saya buatkan supaya lebih menyingkat, nggak usah pakai mula-mula reaksi sisa, langsung mencari trik asik untuk buffer asam. H plus sama dengan Ka besar kurangi kecil dibagi kecil. Udah pakai rumus ini aja sudah selesai. Kita menghemat waktunya. Pejuang PTN favorit ya. 5 adalah lebih besar. 2,5 adalah lebih kecil. Tinggal kita masukkan saja. Berarti H plus sama dengan Ka-nya tadi ketemu 10 pangkat min 5. Besarnya adalah 5 dikurangi 2,5 dibagi 2,5. 5 kurangi 2,5 ketemu 2,5 dibagi 2,5 berarti habis. Maka tinggal 10 pangkat min 5. Maka pH-nya tinggal dilogkan berarti min log 10 pangkat min 5. Maka hasilnya adalah 5. Sudah selesai. Maka di pilihan jawabannya adalah yang B. Sangat mudah sekali ya. Oke. Soal berikutnya adalah soal nomor 74. Nah, 74 tentang momen dipol ya, tentang ikatan 74. Oke, 74 tentang ikatan. Soalnya seperti ini nomor 74. Momen dipol yang tidak sama dengan 0 yang mana? Momen dipol tidak sama dengan 0. Apakah yang A H2? Yang B. Apakah CO2? Yang C. Apakah NH3? Yang D. Apakah Br2? Yang E. Apakah C2H6? Ingat konsepnya. Ikatan ya, kalau kita buat di sini ikatan kimia kan ada ikatan ion sama kovalen. Kita arahnya di ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terbagi menjadi dua bagian ya. Ada ikatan kovalen nonpolar sama ikatan kovalen polar. Ciri-ciri ikatan nonpolar itu momen dipolnya sama dengan 0. Momen dipol atau vektornya boleh sama dengan 0. Kalau polar, momen dipolnya
tidak sama dengan 0. Karena momen dipolnya 0, maka bentuknya nanti adalah simetris. Simetris. Yang ini adalah asimetris. Karena simetris, maka ikatannya sama kuat, ini ikatannya tidak sama kuat. Ya, biasanya tidak ada elektron bebas. Tidak ada elektron bebas. Kalau seandainya ada elektron bebas tapi bentuknya simetris, tetap dia nonpolar. Yang ini biasanya ada elektron bebas. Nah, seperti ini. Dan ingat trik asiknya, di sini saya buatkan ya, trik asik. Trik asiknya untuk molekul ya, molekul diatomik, di itu berapa? 2 ya. Diatomik dan sejenis, sudah diatomik, sejenis, maka dia termasuk non polar. Ingat-ingat, untuk molekul diatomik dan dia sejenis itu adalah nonpolar karena ikatannya sama kuat. Seperti apa contohnya? Bisa seperti O2, H2, N2, Cl2, kemudian Br2, I2, F2. Lah ini semua adalah contoh nonpolar. Berarti untuk momen dipol tidak sama dengan 0, maka logikanya cari yang polar. Maka ini bukan pilihan, ini bukan pilihan. Kenapa? Karena dia termasuk nonpolar. Nah, C2H6 adalah nonpolar juga karena ikatannya sama kuatnya. Kalau saya tulis di sini bentuknya adalah C, ini C, ya, ini H sebanyak 3 di sebelah sini. Ini juga 3. Berarti ikatannya sama kuat, maka bukan. Tinggal 2 pilihan, CO2 apa NH3. Kalau CO2, saya tulis di sini CO2, berarti ini C, ini O, ini O. O itu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. C itu adalah 4, berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti semuanya berpasangan, maka bentuknya juga simetris. Maka ini adalah non-polar. Maka jawaban yang betul adalah yang C, NH3. NH3 dia punya satu pasang elektron bebas, ya, satu pasang elektron bebas. Kita coba ya, kita gambar NH3, berarti ini N, ini H, ini H, ini H, ini 1, 1, 1. N itu golongan 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada satu pasang elektron bebas, maka sifatnya adalah polar. Maka momen itu dipolnya tidak sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 75. Soal nomor 75 ya, soal nomor 75. Itu tentang tentang ikatan kimia. Di ini ada soal, ada AB3X mengikuti kaidah oktet. Kaidah itu ada kaidah oktet, ada kaidah duplet. Oktet itu berarti 8, kalau duplet 2 ya. Kemudian di mana X ini adalah gugus OH-, dan syaratnya A itu adalah elektron valensinya itu adalah 4. Pertanyaannya adalah ikatan apa aja yang mungkin? Ikatan yang tidak mungkin ada. Ikatan yang tidak mungkin ada dalam AB3X itu apa? Dalam AB3X. Itulah pertanyaannya di soal nomor 75. Jangan lupa nanti link soalnya saya taruh di deskripsi ya, supaya nanti lebih paham. Oke, apakah yang pertama, apakah yang A? Ada ikatan sigma. Apakah yang B? Ada ikatan hidrogen. Apakah yang C? Ada ikatan kovalen. Apakah yang D? Ada ikatan ionik. Yang tidak mungkin ya, dicari yang tidak mungkin. Yang E,
Apakah ikatan tunggal? Oke. Kita analisis sekarang. Ingat di situ A elektron 4 sebagai atom pusat. Berarti ini ada A. B-nya ada berapa? Ada 3. Berarti ini B. Ini B. Ini B. Kemudian satunya adalah X. X itu adalah OH. OH. Oke. Masih ingat teman-teman semua? Ikatan sigma itu adalah dimiliki oleh ikatan tunggal. Jadi ikatan sigma itu adalah ikatan tunggal. Oke, ingat-ingat. Kalau ikatan pi, mungkin ada yang dengar ikatan pi, ini khusus untuk ikatan rangkap. Ikatan rangkap. Saya jelaskan, ikatan rangkap itu nanti ada rangkap 2, ada rangkap 3. Kalau nanti rangkap 2, artinya apa? Berarti ini ada satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Ikatan pi. Kalau dia rangkap 3, berarti ini artinya apa? Ada satu ikatan sigma, ada 1 dan 2 ikatan pi. Nah, seperti itu. Oke, berarti ini ada. Cari yang tidak mungkin. Berikutnya 2, apakah ada ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen terjadi ikatan antar molekul. Ingat di sini ada gugus O sama H. Berarti bisa ikatan hidrogen itu ikatan yang terjadi. Trik asiknya, ikatan hidrogen itu ikatan yang terjadi antara siapa? Antara H dengan FON. Contoh yang ini adalah A, ini B, ini B, ini B, ini O, ini H. Ya, ini A, ini B antar molekul ya. B, nah, ini O, ini H. Berarti ikatan hidrogen O dengan H antar molekul inilah yang disebut namanya ikatan hidrogen. Berarti di sini ada, ini ikatan hidrogennya. Berarti ini ada, ini ada. Ikatan kovalen jelas, non logam ketemu non logam, non logam ketemu non logam. Berarti oke. Ikatan tunggal jelas, ikatan tunggal. Maka yang tidak punya adalah yang D, yaitu ikatan apa? Ikatan ionik. Ikatan ionik cenderung ikatan antara logam dengan non logam. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke soal nomor 76. Soal nomor 76. Soal 76, nah ini tentang stoikiometri ya, tentang kadar ya. Kadar ini keluar juga di setiap ujian masuk ya, ujian masuk PTN. Ada 160 mg oksigen dengan AR-nya O itu adalah 16, dapat membakar ya, dapat membakar 240 mg sampel yang mengandung karbon. Sampel yang mengandung karbon. Karbon itu C ya, karbon. Yang diminta adalah kadar karbon dalam sampel. Ini yang diminta. Berapa kadar karbon dalam sampel? Gimana langkah pertama? Kita harus menulis reaksinya. Berarti C ditambah O2, hasilnya adalah CO2. Ternyata oksigennya tadi yang didapat berapa di situ? 160 apa? Miligram. Dijadikan milimol, maka dibagi MR-nya. O-nya 16 kali 2 berarti 32. Maka ketemulah sama dengan berapa? 5. Tapi satuannya adalah milimol. Setelah ketemu 5 milimol, berapakah masanya si C? Pakai perbandingan koefisien. Ini angkanya 1, ini angkanya 1. Sama, berarti ini juga 5 milimol. Berapa masanya? Tinggal 5 dikali AR-nya dari C. AR-nya C berapa? 12. AR-nya si C. Berarti 5 dikali 12
maka akan ketemu 60 miligram. Nah, setelah ketemu 50 miligram, maka kita akan mencari berapakah persen C dalam sampel. Berarti mencari kadarnya C dalam sampel, jelas rumusnya tinggal gramnya si C dibagi gramnya sampel dikali berapa? 100%. Tinggal kita masukkan teman-teman pejuang PTN favorit khususnya ujian masuk Undip 2019 ya. Ini soal-soalnya untuk pejuangnya adalah 2021. Maka harus paham ini gramnya C adalah 60 mg per. Oke. 60 mg ya, 60 mg per berapa? Jelas di situ ada berapa? 240 sampelnya, 240 mg dikali berapa? 100%. Maka hasilnya adalah 25%. Sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, soal nomor 76 sudah selesai. Kebanyakan soal stoikiometri mendominasi baik di soal SIMA UI, soal UTUL UGM maupun ujian masuk Undip ya. Oke, jadi harus paham ya di belajar online ya, belajar kimia online UTUL UGM akan kita bahas stoikiometri secara gamblang ya. Semoga bisa nanti paham dan bisa mengerjakan pada waktu ujian. Jadi jangan sampai terlewatkan. Kita mulai untuk belajar online untuk kimia untuk UGM mulai tanggal 10, 11, 12, dan 13, 4 hari berturut-turut. Ya, semoga siap untuk nanti ujiannya tanggal 19 sampai 28 Juni dan mendapatkan hasil yang maksimal. Hubungi JP yang ada di deskripsi ya. Nanti saya kasih linknya di bawahnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 77. Soal nomor 77, KUD berdoa semoga kalian keterima dulu di UTBK ya, karena ujian mandiri lumayan menguras segalanya ya. Oke, 77. Asam askorbat. Nah ini stoikiometri lagi. Asam askorbat. Asam askorbat itu adalah vitamin C. Rumusnya adalah C6, H8O6. Mengandung unsur C, mengandung unsur karbon, unsur C. Apakah betul yang A? Yang A ya, itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C per mol asam. Apakah betul? Yang B. C-nya adalah 4,08%. Apakah betul? Yang C. Terdapat 2,05 kali 10 pangkat 22 atom per gram asam. Yang D. Apakah ada 1 gram C per 10 gram asam? Terakhir, apakah yang E? Yang E adalah 1 gram karbon per 100 gram asam. Manakah yang betul? Oke, kita analisis satu persatu. Yang pertama kita mulai dari yang A. Yang A ya, kita mulai dari yang A. Yang A kita analisis ya. Ingat di situ ada 1 molekul. Berarti itu sama dengan nanti adalah 1 molekul sama dengan molnya dikali bilangan Avogadro. Berarti sama dengan mol dikali L-nya. Mol dikali L-nya. Berarti ini nanti sama dengan molnya adalah 1 per mol ya. 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Ini molekul yang diminta atom. Berarti kalau ini 1 molekul sini, maka kalau yang diminta atom C-nya
Ada berapa C di sini? Ada 6, berarti 6 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka hasilnya adalah 36,12 kali 10 pangkat 23. Ini adalah 6,0, berarti ini salah, jangan dipilih. Berikutnya kita mencari yang B. Mencari yang B ini, kita coba kita analisis yang B. Apakah betul 4,08%? Oke. Berarti kita coba mencari persennya si C, Ada berapa C di sini? Ada 6, berarti 6 kali AR-nya si C dibagi MR-nya asam askorbat dikali 100%. 100%. Berarti nanti 6 dikali AR-nya C adalah 12 dibagi MR-nya nanti silakan dicari ya. C itu 12, hanya 1, O-nya 16, maka totalnya adalah 176 dikali 100%. Hasil akhirnya ternyata adalah 40,9%. Nah ini, maka jawaban ini juga salah. Sekarang kita analisis yang C. Yang C, langkah pertama kita akan mencari masanya si asam. Karena nanti gram asam ya, masanya si asam. Berarti mol dikali MR-nya. Molnya 1 dikali MR-nya adalah 176, maka ketemu 176 gram. Oke. Kemudian yang diminta adalah atom. Atomnya tadi ketemu berapa? Ini 36,12. Berarti mencari satuannya atom per gram asam, artinya berapa? Yaitu 36,12 kali 10 pangkat 23 atomnya si C per masanya si asam berapa? 176 gram asam. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah 0,0205 kali 10 pangkat 23 atau bisa saya pakai 2,05 kali 10 pangkat 22. Inilah jawaban yang betul. 2,05 kali 10 pangkat 22 atom per gram asam. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Soal nomor 78. Soal nomor 78 ini adalah cari reaksi yang benar. Reaksi yang benar mulai A sampai E yang benar. Reaksi apa itu? Yaitu reaksi golongan 1A dan golongan 2A jika direaksikan dengan H2O. Hasilnya yang benar yang mana? Ingat teman-teman pejuang tahun 2021, kalau ada golongan 1A, 2A dengan air, pasti hasilnya adalah basa dengan membebaskan H2 dan energi. Kalau soalnya adalah Na, maka kalau ditambah H2O, maka hasilnya adalah NaOH plus H2 plus energi. Oke, kita setarakan. Di sini kalikan 2, hanya 2 tambah 2, 4, berarti kalikan 2. Itu kalau Na. Kalau seandainya Mg, maka Mg ditambah H2O, jelas jadi apa? MgOH 2 kali, ditambah H2, ditambah energi. Hanya ada 4, berarti ini dikali 2. Maka dari A sampai E, silakan nanti dilihat. Jawaban yang paling betul adalah yang E. Soalnya ada di link deskripsi di bawah ya, silakan dilihat nanti. Oke, sebelumnya adalah soal 78. Kita lanjut ke soal 79. Soal nomor 79 itu tentang sifat koligatif larutan ya, sifat koligatif larutan. Ini juga materi yang wajib dikuasai untuk ujian masuk perguruan tinggi, ujian mandiri baik SIMA UI, UTUL UGM maupun ujian Undip ini ya. Karena ini materi wajib di samping tadi stoikiometri, elektrolisis. Nah, ini juga sifat koligatif larutan. Soalnya seperti ini. 18 gram glukosa
glukosa dengan MR-nya pasti tahu ya, MR-nya adalah 180, kemudian volumenya dilakukan dalam 250 ml. Oke, larutan. Ternyata isotonics, kata-katanya saya garis bawah, isotonics. Dengan siapa di situ? Dengan larutan X. Larutan X ini juga termasuk larutan non-elektrolit juga. MR-nya ternyata adalah 60 dilarutkan dalam volume 500 ml. Yang diminta adalah berapa masanya larutan X ini berapa. Itu logikanya di situ. Masih ingat teman-teman pejuang ujian masuk Undip ya. Isotonik itu artinya apa? Pi-nya sama. Berarti Pi-nya si glukosa itu harus sama dengan Pi-nya si larutan si X. Kalau sama berarti rumusnya adalah untuk Pi itu apa? M, R, T. Ini juga M, R, T. Berarti R-nya sama, S-nya sama. Tinggal M-nya. Rumusnya M adalah gram dibagi MR kali 1000 per V. Ini juga sama, gram per MR kali 1000 per V. Tinggal kita masukkan saja di sini angka-angkanya ya. Gramnya ini adalah 18 dibagi 180 dikali 1000 dibagi 250. Yang sini gramnya dicari, MR-nya 60 kali 1000 dibagi 500. Tinggal kita coret-coret. Ini kita coret ketemu 4, ini kita coret ketemu 2, ini 0,1, yang ini adalah gram per 60. Ya, kemudian ini kita coret tinggal 2 kali 0,1 berarti 0,2, maka gramnya adalah 60 dikali 0,2, maka ketemu 12 gram. Sangat mudah sekali. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 80. Soal nomor 80 di situ ada soal seperti ini, teman-teman pejuang PTN favorit khususnya ujian masuk Undip tahun 2021. 7,93 kilogram etanol dengan MR 46,1 diperoleh dari peragian glukosa. MR-nya adalah 180,2. Yang diminta adalah berapakah massa dari glukosa tersebut? Berapakah massa dari glukosa tersebut? Ini yang ditanyakan. Gimana cara menjawabnya? Langkah pertama, teman-teman harus bisa merasakan reaksi peragian glukosa ini, yaitu apa? C6, H12O6. Nah, difermentasi jadi apa? Etanol C2H5OH ditambah CO2. Langkah berikutnya, teman-teman harus menyetarakan ya, hanya 5 tambah 1 6 ya, ini 12 maka kali 2. C-nya ada 4, ini C-nya ada 6, maka ini dikali 2. Oksigennya 6, ini ada 2 kali 2 4 tambah 2 6, sudah setara. Berikutnya kita cari yang diketahui adalah ini 7,93 kilogram, ini kita jadikan kilomol dibagi MR-nya yaitu 46,1. Maka nanti akan ketemu berapa? Akan ketemu 0,172 kilomol. Miliknya siapa ini? Miliknya C2H5OH. Berarti kesimpulannya untuk C6H12O6, karena ini 2 ini 1, maka dia adalah separuhnya. Berarti langsung kita cari masanya. Berarti masanya tinggal kita hitung, berarti 1/2, setengah dari molnya C2H5OH yaitu 0,172
dikali MR-nya dari C6H12O6 yaitu berapa? 180,2. Maka hasil akhirnya adalah 15,5 kilogram. Oke, hasil akhirnya di sini saya tulis ya. 15,5 kilogram. Oke. Berarti cari nanti 15,5 kilogram di pilihan. Kemudian ditanyakan di situ reaksinya itu reduksi, apa reaksinya oksidasi dari glukosa ini. Gimana caranya? Nah, mudah sekali. Gini, masih ingatkah teman-teman semua reaksi alkohol? Alkohol itu ada alkohol primer, sekunder, tersier. Kalau alkohol primer, kalau dioksidasi itu jadi alkanal. Alkanal. Di sini adalah etanol C2H5OH. Nah, kemudian ini alkanalnya ini adalah glukosa C6H12O6. Ingat di glukosa itu ada gugus aldehid. Ada gugus aldehid yaitu gugus COH. Di alkohol ada gugus OH. Berarti ini mengalami reaksi oksidasi. Kalau dibalik berarti reaksi apa? Reduksi. Berarti kalau dibalik juga reduksi. Berarti kesimpulannya reaksi glukosa menjadi alkohol adalah reaksi dari alkanal menjadi alkohol. Berarti mengalami apa? Reaksi reduksi. Berarti jawabannya adalah cari yang 15,5 kg dengan reaksinya adalah reaksi reduksi. Maka yang paling tepat itu jawabannya adalah yang D. Karena di option itu ada jebakannya 15,5 kg tapi reaksinya adalah reaksi oksidasi. Hati-hati teman-teman, semua pejuang ujian masuk Undip tahun 2021 ini. Oke, soal berikutnya 81. Soal 81 ini tentang asam lemak tidak jenuh. Ini ada konsepnya nanti ya. Ada asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh yang mempunyai dua ikatan rangkap. Itu yang mana? Apakah yang A? Kalau di pilihan itu ada namanya ya. Ini enggak saya tulis namanya supaya cepat aja. Yaitu rumus kimianya aja. Ada apakah C18, H36, O2. Apakah yang ini? Apakah yang B? C10, H20, O-nya 2. Apakah yang C? C18, H34, O-nya 2. Apakah yang D? C18, H32, O-nya 2. Apakah yang E? Yang E itu C18, H30, O-nya 2. Gimana triknya ya? Saya buatkan trik asiknya di sini ya. Nah, trik asiknya seperti ini, teman-teman semua. Kalau nanti rumus kimia adalah CnH2n O-nya 2. O-nya 2. Ini kalau saya tulis, berarti nanti ini ikatannya tunggal semua. Anggapan C gini. Ya, nanti COOH. Berarti ikatannya tunggal. Ini untuk CnH2n O-nya 2. Kalau soal saya ganti, misalkan CnH2n min 2 O2, maka nanti ada ikatan rangkap 2 hanya 1. Logikanya seperti ini. Nah, saya tulis lagi supaya panjang lah. Logikanya seperti ini. Berarti hanya ada 1. Kalau soal saya terusin lagi, CnH2n min 4 ya, min 4 O-nya 2. Maka nanti ada 2. Berarti nanti gini, titik gini ya, lanjutan COOH.
Berarti nanti ada 2 di sini. Nah, kalau soal saya tambah lagi, seandainya CnH2n-6, O-nya 2, maka ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3, sampai nanti COOH. Berarti sini ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Yang diminta ini hanya ada 2 ikatan rangkap. Maka teman-teman harus mencari yang hurufnya Cn, H2n, min 4, O-nya 2. Kalau kita lihat ini, Cn 18 kali 2, berarti 36. Berarti ini adalah rumusnya yang pertama. Ini juga rumusnya yang pertama. Berarti jangan pilih ini, karena ini miliknya adalah yang ini. Yang ini 18 kali 2, berarti 36, dikurangi 2, berarti 34. Maka ini rumusnya yang ini. Yang ini C18 kali 2 berarti 36, kurangi 4 berarti 32. Berarti ini rumusnya yang ini. Berarti ada berapa? Ada 2 ikatan rangkap sesuai dengan pertanyaan. Maka jawaban yang betul adalah yang D. Sangat mudah sekali kalau tahu rumusnya. Tapi kalau nggak paham, teman-teman akan kesulitan untuk menjawab soal nomor 81. Di bimbel kimia online nanti seperti ini akan kita bahas lebih detail supaya paham. Kalau nanti ada soal lain yang berubah, teman-teman bisa mengerjakannya. Jangan lupa ya, jangan lupa pendaftaran terakhir adalah tanggal 9 Juni ya 2021 dan akan kita mulai startnya untuk belajar kimia online UTUL UGM 2021 mulai tanggal 10, 11, 12 ya dan 13. Oke, langsung lihat di deskripsi ya di bawah. Kita lanjutkan, soal berikutnya adalah soal nomor 82. Soal nomor 82. Soal nomor 82 inilah soal yang lumayan menantang, yang agak sulit ya, yang paling hot ini 82. Saya bacakan, ini soal hubungan sebab akibat. Sampel biji besi 0,71 gram direaksikan dengan KMnO4 0,1 N normal. Itulah yang membuat agak sulit. Sebanyak 48,06 ml. Maka kadar besi dalam biji adalah 4,8%. Betul apa salah? Sebab secara stoikiometri maka jumlah KMnO4 yang dibutuhkan dalam reaksi adalah 268,4 mg. Sangat keriting sekali ya. Oke, ini akan saya coba mengerjakannya seperti ini, teman-teman semua. Langkah pertama kita harus mereaksikan besi dengan KMnO4. Berarti besinya adalah Fe2+. KMnO4 itu kalau diionkan jadi MnO4-. Hasilnya adalah Fe3+ ditambah Mn2+. Langkah berikutnya kita harus menyetarakan soal nomor 82 itu. Kita setarakan ini adalah plus 2. Ini adalah plus 3, sesuai dengan muatannya adalah plus 2. Mencari ini adalah min 1, ini min 8, berarti ini adalah plus 7. Kemudian kita cari selisihnya, 2 ke 3 itu adalah naik, berarti oksidasi 1. Ya. Kemudian 7 ke 2 ini turun, reduksi, berarti reduksi 5. Supaya imbang, maka ini saya kali 5, ini dikali 1. Berarti hasilnya adalah 5 Fe2+ ditambah MnO4-, hasilnya adalah 5 Fe3+ ditambah Mn2+. Harusnya ini harus kita setarakan sampai selesai, tapi kita nggak usah karena menghemat waktu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan hanya koefisien ini. Seandainya mau disetarakan maka akan menambah H2O sama H+, akan menambah waktu teman-teman untuk menyetarakannya. Nggak usah ya, kita harus menghemat waktunya. Kemudian yang diketahui apa aja di situ? Yang diketahui ternyata ini adalah 0,1 N normal. Inilah yang agak sulit ya. Yang ini 48,06 ml. Bayangkan seperti ini. Yang diminta adalah massa kadar besi dalam biji. Nah, kadar besi dalam biji. Nah, bijinya tadi sampel bijinya itu ternyata adalah 0,71 gram. Nanti soalnya silakan dilihat ya. Saya kasih di link deskripsi di bawahnya ya. Oke. Berarti kita harus mengubah normalitas ini menjadi M. Gimana rumusnya? Mencari normalitas itu adalah M dikali PbO.
perubahan bilognya. N-nya adalah 0,1, M-nya dicari, PBO-nya berubah dari berapa tadi? Dari 7 ke 2 berarti 5, berarti dikali 5. Maka M-nya sama dengan 0,1 dibagi 5, maka ketemu 0,02 M. Ternyata 0,1 N ini setara dengan 0,02 M. Maka kita bisa mencari berapa milimolnya di sini. Berapa milimolnya? Yaitu kita cari di sini 0,02 dikali 48,06. Bayangkan angkanya seperti itu, hasilnya adalah 0, sudah saya hitung 9612 milimol. Oke. Kemudian kita akan mencari Fe-nya di sini. Berapa Fe-nya di sini? Pakai perbandingan koefisien. Ini angkanya 1, ini angkanya 5. Berarti mencari milimolnya ini adalah 5 dikali hasilnya ini, yaitu 0,9612. Maka hasil akhirnya adalah di sini ketemu, kemudian dikali langsung aja ya, karena kita mencari masanya, dikali AR-nya dari Fe. AR-nya dari Fe adalah 56. AR-nya Fe. Maka hasil akhirnya adalah ketemu 269,136 mg. Udah, ini ketemu Fe-nya, masanya ini. Ini adalah masanya si besi. Masanya Fe. Yang diminta adalah di sini adalah kadar besi dalam biji. Kadar besi dalam biji. Ya tinggal kita masukkan, berarti kadarnya apa? Gramnya ini yaitu berapa tadi? 269,136 mg dibagi sampelnya 0,71, kita buat jadi miligram. Berarti 710 mg dikali 100%. Maka hasil akhirnya adalah ketemu 37,9%. Di pertanyaannya adalah 4,8%. Berarti salah ya. Salah. Kemudian secara stoikiometri maka jumlah KMNO4 yang dibutuhkan dalam reaksi adalah 268,4 mg. Nah, kita cari sekarang. Nah, KMNO4 tadi ketemu 0, ini, maka mencari massa dari KMNO4 adalah molnya dikali MR dari KMNO4. Tadi molnya ketemu ini, berarti kita tulis 0,9612 dikali MR dari KMNO4, silakan nanti dihitung ya, 158. Maka hasilnya adalah 151 mg. Padahal di soal itu adalah 268,4, berarti salah, jelas jawabannya adalah yang E. Salah. Oke, nanti mencari AR-nya di soal itu ada ya, di Undip awal-awal itu ada AR yang diketahui. Jadi teman-teman tinggal melihat AR-nya K, AR-nya MN, AR-nya O untuk mencari MR-nya. Oke. Soal berikutnya adalah soal nomor 83. Soal 83 juga masih tentang hubungan sebab akibat ya. Soal nomor 83. Di situ ada soal sini, gas NO merupakan polutan buangan kendaraan bermotor lebih ramah dibandingkan CO2. Betul ya, gas NO itu lebih ramah daripada CO. Betul sekali. Kenapa betul sekali? Karena gas CO itu sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena dia bisa mengikat hemoglobin dalam darah. Bisa mengikat hemoglobin Hb dalam darah. Berarti gas NO lebih ramah daripada CO. Berarti betul. Oke. Sebab gas NO di atmosfer, nah ini sebab ya, gas NO di atmosfer, ATM ya, atmosfer, mudah menjadi NO2, dalam reaksi
dalam reaksi reversibel. Reversibel. Betul apa salah? Ingat, reversibel itu reaksi yang dapat balik. Ini biasanya dalam wadah tertutup. Wadah tertutup. Sedangkan di atmosfer itu terbuka. Berarti tidak akan mungkin. Maka jawabannya salah. Benar salah berarti jawabannya yang C. Oke, paham ya? Soal nomor 84. Oke. Reaksi perubahan metana. Di sini ada reaksi perubahan metana, yaitu apa? CH4 gas ditambah 2O2 gas. Hasilnya adalah CO2 gas plus 2H2O gas. Menghasilkan energi sebesar 890,4 kilojoule per mol. Pertanyaan yang pertama, entalpi reaksinya, apakah betul ya? Entalpi reaksi itu adalah 890,4 kilojoule. Yang nomor 2, panas pembentukan CO2 itu adalah min 890,4 kilojoule. Yang nomor 3, termasuk reaksi endoterm. Yang nomor 4, panas pembakaran metana. Panas pembakaran metana ternyata adalah min 890,4 kilojoule. Ini harus paham ya, per mol ya, per mol. Gimana caranya? Kata-kata menghasilkan berarti membebaskan. Nah, itu namanya reaksinya adalah reaksi eksoterm. Kalau soal saya ganti menyerap, berarti reaksi endoterm. Eksoterm delta hanya harus negatif. Ini positif, berarti ini salah. Reaksi endoterm juga salah. Panas pembentukan, ini bukan reaksi pembentukan CO2, tapi reaksi pembakaran metana. Berarti ini juga salah. Maka jawaban yang benar hanya 4 saja. 4 saja berarti jawabannya adalah yang D. Panas pembakaran metana sebesar min 890,4 karena reaksinya adalah eksoterm. Oke, soal pamungkas, soal nomor 85, 15 full soal ujian masuk Undip 2019 ya. Nomor 85, berdasarkan sifat periodik unsur, berdasarkan SPU. Nah ini, berdasarkan SPU, sifat periodik unsur. Berikut yang benar yang mana? Ini hati-hati, ada jebakannya. Apakah yang pertama, energi ionisasi untuk O lebih kecil daripada N? Yang nomor 2, energi ionisasi N lebih kecil daripada O. Nomor 3, jari-jari K, lebih besar daripada jari-jari CA. Jari-jari CA. Ini jari-jari ya, jari-jari. Yang nomor 4, jari-jari ion Na, jari-jari Na+, lebih besar dari jari-jari Cl-. Ini sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Ingat, energi ionisasi semakin ke kanan itu semakin besar. Nah, triknya kalau dia adalah vokal, huruf vokal depannya itu semakin ke kanan semakin besar. Ini sudah saya bahas di channel Kim UD tentang sifat periodik unsur. Silakan nanti dilihat. Di situ ada jari-jari, ada energi ionisasi, afinitas. Ya, kalau yang vokal itu semakin ke kanan semakin besar energi ionisasi. Nah, kebalikannya kalau dia konsonan
Semakin ke kiri, semakin ke bawah itu semakin besar. Contohnya jari-jari. Nah, yang ini vokal, yang ini konsonan. Nah, sekarang O sama N harusnya O itu lebih kecil apa lebih besar? N-nya itu letaknya di sebelah kiri, O-nya sebelah kanan. Harusnya O itu lebih besar, padahal tidak. Kenapa? Karena N itu bisa membentuk ikatan rangkap 3. Kalau O hanya bisa membentuk ikatan rangkap 2. Oke, karena dia dapat membentuk ikatan rangkap 3, maka energi ionisasinya sangat besar. Berarti O itu lebih kecil daripada si N. Sebaliknya, N harus lebih besar daripada O untuk energi ionisasi. Berarti nomor 1 betul. 1 betul, mesti 3 betul. Jari-jari K. K itu sebelah kirinya daripada CA. Ini K, ini CA. Semakin ke kiri, maka semakin besar. Berarti jari-jari K lebih besar daripada CA. Untuk N tadi harusnya lebih besar, berarti ini salah. Jari-jari ion Na harusnya lebih kecil daripada jari-jari CA, karena ini periode keempat. Ya, periode ketiga, ini juga periode ketiga, karena ini nambah 1, berarti jadi yang ini mengurangi. Jadi nanti jadi periode kedua. Maka ini juga salah. Maka jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 itu apa? Yaitu yang B. Oke, teman-teman semua pejuang PTN favorit, khususnya ujian masuk Undip 2021, semoga kalian semua sebelum masuk ujian mandiri Undip ini kalian sudah keterima di UTBK. Itu doa dari Kim Ude. Seandainya kemungkinan 50-50 ada yang tidak terima, maka kalian lebih siap untuk mempelajari ini. Jangan lupa yang ingin ikut ujian belajar kimia online UTUL UGM, saya ingatkan pendaftaran terakhir adalah tanggal 9 Juni, akan dimulai tanggal 10 sampai tanggal 13, 4 hari berturut-turut. Silakan hubungi CP-nya, waktunya terbatas supaya kalian lebih siap belajar kimia dan bisa menyiapkan pelajaran yang lain. Oke, sukses selalu, salam sukses dari Kim Ude, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.